Siapa Pak? Pak itu. Gimana mau kita mulai sekarang? Boleh, boleh. Eh, jadi teman-teman, ini ada Mbak Dana yang akan membantu kita eh, memahami soal copywriting. Mudahan dari Lokakarya ini kita jadi lebih paham soal copywriting dan lebih. Jadi nanti manfaatnya mudahan kalau kita berhadapan sama publik untuk Blankon bisa lebih rapi, lebih terencana. Saya langsung serahin ke Mbak Dana ya. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Semoga nanti materinya bisa membantu tim Blankon ya ke depannya. Dan malam hari ini saya nggak cuma sendiri, tapi ada teman satu lagi, Mas Radit. Radit ini adalah writer dari Katros juga. Jadi nanti mungkin kita bisa sharing-sharing bareng selain dari materi yang akan kita dapat. Nah, malam hari ini harapannya saya sih nggak cuma saya aja yang bicara, tapi saya pengen bareng-bareng sama teman-teman semua di sini. Jadi nanti kita akan ada interaktif gitu, akan kita bahas hil dan hal tentang menulis seperti itu. Oke, saya share screen aja ya langsung. Oke, udah terlihat belum? Kelihatan. Oke, sudah ya. Kita punya judul materi malam hari ini adalah start writing gitu. Nah, yang pertama sebelum kita bahas bagaimana cara start writing sendiri, saya pengen teman-teman semua mungkin bisa sharing di sini. Kesulitan apa sih yang teman-teman alami semua ketika akan mulai menulis? Nanti akan kita ketikkan di sini. Apa kira-kira nih? Kalimat pembuka mulai dari mana? Memulainya berarti ya. Ya. Jadi bagaimana membuat kalimat pembuka? Tulis gitu ya. Yang lainnya mungkin? Kalau dari saya mungkin takut ada yang ketinggalan sih Mbak. Ketinggalan di mana, Mas? Saya kalau nulis itu suka cepet-cepet. Tapi ternyata belakangan ketahuan, oh ini lupa gitu. Kirain ketinggalan di stasiun kan? Oke, takut ada yang ketinggalan. Selanjutnya lagi mungkin boleh ada yang sharing. Kenapa sih? Apa sih kesulitan apa sih waktu mau menulis itu? Hal penting apa saja yang perlu ditulis, Mbak? Gimana? Hal penting apa saja yang perlu ditulis? Karena kan terlalu banyak informasi yang masuk. Oke. Hal penting apa saja yang perlu ditulis? Berarti bisa kita bilang ini terlalu banyak informasi gitu ya? Iya, seperti ya kita dapat sebuah raw information, kita harus merangkum seperti itu. Oke. Ada lagi mungkin? Beberapa ada yang nulis di chatnya Hangout, bisa. Oh, oke. Coba aku cek ya yang ada di chat sini ya. Macet tengah jalan. Kalau gratis macam writer block gitu ya? Terus Iya, ada lagi Mbak. nih
kayak macet gitu idenya. Oke. Terus niat menulis, setelah nulis kok jadi pendek. Oke. Coba saya tulis di sini ya. Title block, terus panjang artikel. Oke, baik. Ini udah kita kumpulin. Ini kira-kira apa aja sih yang membuat teman-teman semua itu kesulitan ketika menulis? Ada bagaimana membuat kalimat pembuka, kemudian takut ada yang ketinggalan, ada terlalu banyak informasi, kemudian ada writer block, kemudian ada panjang artikel yang ternyata setelah jadi kok jadinya cuma pendek. Nah, memang biasanya masalah-masalah ini juga yang banyak dialami penulis ketika di awal-awal. Nah, gimana sih caranya supaya kesulitan itu tidak menjadi suatu masalah lagi ketika kita menulis? Sebenarnya ada banyak solusinya ya, teman-teman semua. Cuman di sini saya pengen coba sedikit kupas. Mungkin ini adalah bisa jadi kayak semacam awalan ya untuk kalian menulis nanti. Yaitu kalian harus mengenali 5W1H. BTW di sini udah pada tahu semua 5W1H itu apa? Oh, yang what, where, when itu bukan ya? Iya, betul. Betul banget. 5W1H itu adalah satu rumusan yang biasanya harus terdapat dalam suatu artikel. Ini sebenarnya ilmu dasar banget. Jadi ada what, why, who, where, when, kemudian how, satu hanya. Nah, saya mau kasih satu tips lagi gimana caranya 5W1H ini bisa kalian jadikan awal untuk kalian menulis. Yang pertama adalah what. What itu sebenarnya apa aja? What itu bisa kalian jadikan satu pertanyaan pertama kali ketika kalian mau menulis. Yaitu, apa sih yang mau kalian tulis? Nah, kalian harus tahu terlebih dahulu. Apakah itu karya fiksi atau karya non-fiksi? Kalau misal udah terjawab fiksi atau non-fiksi, kalian harus pertanyakan lagi. Misal, oke, aku akan menulis karya non-fiksi. Karya non-fiksinya ini seperti apa? Artikel kah? Atau jurnal kah? Atau apa? Ada banyak. Kalaupun karya fiksi, nah kalian harus tahu juga fiksi yang seperti apa yang akan kalian tulis. Jadi pertanyaan itu harus muncul terlebih dahulu di kalian semua. Apa sih yang akan kalian tulis itu? Next-nya, why. Why itu semacam pertanyaan, kenapa sih satu tema itu perlu kalian ambil? Kenapa sih satu tulisan itu harus kalian publish, harus kalian bikin tulisan, kemudian kenapa orang juga harus baca tulisan kalian? Itu pertanyaan-pertanyaan yang harus muncul sebelum kalian menulis. Jadi misal kalian melihat tabrakan, kucing ditabrak di gang. Kalian tanya, ini pembaca mau nggak ya baca tulisan kayak gini, cuman kucing ketabrak di gang doang gitu. Itu. Kenapa orang harus tahu ada kucing yang ketabrak di gang? Hal-hal semacam itu harus terbesit terlebih dahulu. Kenapa sih tulisan kalian itu harus dimuat? Pertanyaan selanjutnya, where. Where itu di sini udah ada di slide-nya, di mana tulisan kalian akan ditayangkan, karena beda platform biasanya beda juga. Atau misal tulisan itu akan dimuatnya di koran. Itu pasti akan berbeda ketika kita membuat suatu tulisan yang dibuat di media online. Media online punya karakter berbeda dengan koran. Itu tentu aja. Jadi kalian harus bisa menyesuaikan bentuk tulisan, gaya tulisan kalian di setiap media yang akan memuat tulisan kalian. Ataupun misal nih, aku mau buat tulisan yang akan dimuat di Instagram. Otomatis nggak mungkin kita memperlakukan sama seperti ketika kita membuat tulisan muat di blog. Kalau di blog biasanya rata-rata satu artikel punya sekitar 500 kata, yang itu punya durasi 3,5 menit untuk membaca. Nggak mungkin kalian masukkan itu ketika kalian mau menulis itu di Instagram.
Kemudian di mana pembaca kalian ini berasal. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, selanjutnya when. When ini kalian harus mempertanyakan lebih dahulu, kapan sih tulisan saya ini akan tayang? Atau adakah waktu-waktu tertentu yang bisa membuat tulisan kalian engagement-nya naik atau banyak orang yang membaca, traffic-nya naik. Misal, kalian membuat tulisan judulnya tempat yang paling pas untuk dinner tahun baru. Nah, berarti itu harus kalian tayangkan ketika mendekati tahun baru. Adakah momen-momen tertentu ketika kalian akan menayangkan tulisan itu? Jadi itu dasar sekali ketika kalian mau membuat suatu tulisan, menentukan suatu tema tentunya. Selanjutnya, who. Who ini paling penting banget siapa. Kalian harus benar-benar kenali dulu siapa pembaca kalian. Apakah dia berasal dari usia yang 35 ke atas atau 35 ke bawah. Kalau semisal kita membuat tulisan untuk orang 35 tahun ke atas, biasanya mereka akan lebih ke tipikal-tipikal orang yang berbisnis misal. Itu pun perlu kita bikin pemetaan lagi ya, misal 30 sampai 35 dengan bisnis. Mereka akan lebih suka bacaan-bacaan itu yang misal lebih berbobot tentang bisnis, tentang keuangan gitu dengan bahasa yang serius. Tapi kalau misal biasanya anak-anak 20, 25 sampai 30 biasanya lebih suka bahasa-bahasa yang ringan. Jadi jangan sajikan kata-kata yang berat ke anak-anak umur 20 sampai 25. Biasanya mereka nggak akan tertarik. Misal nih kita pakai untuk anak umur 20 tapi pakai bahasa yang kaku, mereka nggak akan ada yang baca. Tapi kalau misal ke anak 20 berarti harus pakai bahasa-bahasa yang mungkin bisa dibilang gaul. Gaul lah untuk mereka. Walaupun misal ternyata usia kita udah tua gitu misal. Ya kita harus tahu pembaca dengan usia yang muda itu suka dengan gaya bahasa yang seperti apa. Apa sih biasanya kalau anak muda sekarang yang paling hits itu bahasanya? Kayak misal milenial banget biasanya. Apa sih bahasa mereka? Pakai gue lu mungkin biasanya. Pakai slang-slang yang lucu gitu lah. Biasanya dengan bahasa apa? Anjay gitu kan. Aja, benar, dengan bahasa aja. Satu kata aja dan saja itu sudah berbeda gitu. Gak mungkin kita kasih bahasa aja ke tulisan yang dimuat untuk dan dibaca untuk orang-orang yang 35 tahun ke atas. Jadi mereka awet muda sih ntar. Atau nggak mau baca. Itu sih intinya, kita harus kenali dulu target pembaca kita pekerjaannya apa, kemudian demografisnya seperti apa, usia mereka gimana, latar belakang pekerjaan mereka apa. Saya yakin sih Blangkor mungkin juga punya segmentasi tertentu yang sebelum misal kalian mau mulai menulis, kalian harus pahami itu terlebih dahulu. Jadi kalian bisa menentukan bahasa apa nanti yang akan kalian gunakan untuk menulis. Biasanya kalau penulis-penulis itu lebih punya istilah kayak ya kita harus jadi kayak biasanya itu kita harus bisa bunglon, adaptasi ke banyak tempat. Walaupun misal kita usia kita berapa, kita menulis untuk anak muda, berarti kita harus menggunakan bahasa anak muda tersebut. Kurang lebih seperti itu ya. Terus bagaimana kita akan mengemas tulisan-tulisan itu? Mungkin tadi ada juga yang ngomong ya, itu terlalu banyak informasi yang masuk, jadi kita bingung mau nulis apa. Nah, di situ tipsnya kita harus bisa terlebih dahulu untuk tahu kira-kira tema kita apa, premis kita apa, supaya kita itu nggak kemana-mana. Jadi satu artikel itu nggak sampai kayak misal kita ngebahasnya tentang fokus temanya tentang teknologi. Teknologinya teknologi apa nih? Kalian bisa bikin brainstorming terlebih dahulu. Oh, teknologi yang mungkin kita sedang membahas untuk developer. Nah, developernya berarti apa? Akan ada banyak tema di situ.
Ketika kalian sudah brainstorming, kemudian bisa menentukan satu premis dalam satu tulisan, nah itu kalian akan bisa memilah-milah informasi mana yang kira-kira harus dimasukkan dalam satu tema itu, tema yang sedang kalian tulis saat ini. Kurang lebihnya begitu. Nah, 5W1H sendiri ini ada dalam sebuah artikel. Ini bisa dibaca di sini, 5W1H adalah sebuah rumus yang digunakan dalam aktivitas sastra, jurnalistik, dan lain-lain. Nah, jadi dalam setiap tulisan kalian pastikan, selain di awal tadi ya, kalau di awal tadi kan untuk pengingat kalian ketika kalian mau menulis itu berarti aku harus tahu dulu apa, ini untuk apa, untuk siapa, bagaimana kita akan menulis, kemudian kapan ini akan tayang. Tapi selain itu 5W1H itu sebenarnya bisa diterapkan dalam satu artikel. Jadi misal kalian melihat satu kejadian, misal kejadian di pasar stan, kejadian pencurian, misal. Nah itu harus kalian benar-benar tahu apa sih yang terjadi di situ. Kemudian kapan, tanggal berapa, jam berapa, kemudian bagaimana sih kejadiannya itu, di mana terjadinya di pasar stan. Kemudian siapa yang mengalami itu? Apakah semua orang di pasar stan atau hanya satu orang tertentu? Nah, itu harus kalian jelaskan dalam satu artikel itu, memuat 5W1H ini untuk kalian tuliskan itu. Jadi, berlandaskan ini, kalian akan bisa membuat satu tulisan tertentu. Seperti itu kurang lebih. Kira-kira ada yang ditanyain nggak? Sampai di sini. Nah, pertanyaannya ada di chat itu. Ada di chat ya. Oke. Kalau gitu, karena pertanyaannya banyak ya. Nanti aja gimana kalau kita di akhir aja? Bisa. Oh, boleh sekalian. Boleh ya? Ngobrol. Boleh ya, di akhir aja ya pertanyaannya. Nah, kalau pertanyaannya di akhir, sekarang teman-teman kemarin udah nyiapin kertas sama ballpoint atau spidol atau apapun itu untuk menulis? Sudah. Hai. Oke. Sekarang sebelum aku jawab, aku punya pertanyaan nih buat teman-teman semua. Nah, aku pengen teman-teman semua nulisin sebebas-bebasnya kalian ya. Satu kalimat aja yang itu mengandung SPOK, tapi S-nya itu adalah nama hewan, P-nya itu adalah kata kerja, O-nya nama orang, K-nya itu bisa keterangan tempat atau waktu, bebas. Ya sulit kan? Ini kalimat atau paragraf, Mbak? Kalimat aja, satu kalimat aja. Oke. Satu kalimat aja yang kalian tuliskan, ada SPOK-nya, tapi S-nya itu harus nama hewan, P-nya itu kata kerja, O-nya itu, S-nya nama hewan, P-nya kata kerja, O-nya nama manusia, nama orang, K-nya itu bisa keterangan tempat atau keterangan waktu. Gitu. Sebentar aja ya, nggak usah lama-lama, kan gampang banget, 1 menit. Jangan tulis di situ, nanti silakan nyalain kameranya, tunjukkan kertasnya semua. Kita pengen tahu, bebas, sebebas-bebasnya. Silahkan. Sudah? Udah ya? Yuk kita buka kameranya semuanya. Coba. Apa itu? Di mirror ya kameranya. Apa itu coba? Nggak kelihatan deh. Mas Faik. Mas Faik apa? Sambil dibacain coba, boleh? Nyamuk menggigitku malam ini. Nama orang. Apa itu? Oh, berarti nyamuk menggigit Faik malam ini. Itu apa Mas? Boleh dibacain? Mas Herpiko. Aku nulisnya
Aku ingin mengenalnya lebih jauh. Waduh, Berat itu, berat. kan tadi S-nya nama hewan, P-nya kata kerja, O-nya nama manusia, nama orang, K-nya keterangan tempat atau waktu. Pada nggak Oke. fokus kayaknya. Gue pada nggak fokus. Aku juga nulis deh. Aku juga nulis. Udah pada makan belum? Udah pada makan belum? Aku juga akan nulis. Bebas ya teman-teman semua, sekreatifnya. Apa itu? Ayam mematok Pak Udin kemarin sore. Pak Udin itu siapa? Nice, itu bagus tapi bener SPOK-nya. Ngarang aja Pak Udinnya. Kasian banget Pak Udin dipatok. Ayo yang lainnya mana coba? Oke. Apa itu Mbak? Oh masih di mute Mbak, masih di mute. Bacaannya kucing mencakar Doni di meja. Masih. Buku sama saya ini tentang kucing. Oke. Nice. Oke. Selanjutnya apa Mas Darian? Kelihatannya ini. Waduh, kena ini. Kena background. Sony mencakar Darian malam ini. Sony ini kucing saya. Oke. Lainnya? Ada lagi? Pak Slamet. Yang satu sudah dikirim tapi belum masuk. Apalagi coba? Sebebas-bebasnya, sekreasinya teman-teman semua pokoknya. Ini kenapa semuanya kucing ya? Aku nulisnya juga kucing ya. Udah kan? Kan kucing semua ya kan? Piaraannya kucing semua kayak Pak. Kayaknya sih. Anjing mengejar aku karena lapar. Anjingnya ini hewan apa umpatan ini Pak? Ya. Dua-duanya bisa. Enggak, itu hewan. Asu gitu. Oke, kalau kalimat aku ya. Kalimat aku adalah kelinci memakan Mas Estu di kuali. Kasihan kualitas. Kan bebas. Yang penting sesuai dengan SPOK. Oke, itu mungkin apa gimmick aja ya kuis untuk kita supaya kita bisa, maksudnya memang dalam menulis itu, ini aku jadi menjawab yang writer block tadi ya. Ketika kita mengalami writer block, memang banyak hal yang bisa kita lakukan. Hal itu apa aja, itu tergantung teman-teman semua. Biasanya ada orang-orang yang writer ketika writer block, dia jalan-jalan dulu kemana mencari ide. Yang jelas sih, satu, kalau sarannya dari aku, ketika teman-teman punya satu ide, jangan batasi itu terlebih dahulu. Jadi silahkan liarkan idenya terlebih dahulu supaya bisa dieksplor. Nanti kita bisa dari situ ketika kita menghasilkan satu karya-karya yang lebih bagus. Nah, kalaupun misal ketika ide itu mentok, ya kita bisa lakukan apapun yang kita suka. Misal nih, kita ada yang sukanya jalan-jalan. Atau ada yang sukanya minum kopi, ya minum kopi dulu. Atau ada mungkin yang istirahat, ya istirahat dulu. Seperti itu sih. Asalkan jangan sampai writer block itu menghambat kita untuk menulis. Kurang lebihnya kayak gitu ya. Oke. Nah, materi kita masih lanjut sedikit lagi sebelum nanti saya dan Radit akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Selanjutnya saya serahkan ke Radit. Silakan Radit. Halo
selamat malam semuanya. Ya, kenalin aku. Oke. Perkenalkan nama aku Radit. Aku sebagai junior content writer di Katros. Ini udah pada makan belum? Belum. Belum makan belum? Pas sambil makan nggak? Belum. Sambil makan. Sudah, Pak, sudah. Oke. Oke. Ini aku mau share screen lagi ya. Aku mau bahas tentang gaya-gaya penulisan. Oke, sebentar. Ini. Udah muncul belum? Sudah. Sudah. Oke, aku di sini mau ngasih tahu tentang gaya-gaya penulisan. Jadi di sini kalau boleh tahu udah mulai nulis dari kapan? Dari SMA 2000. Oh, dari SMA. Dari SD, Pak. Oh, benar-benar. Cara profesional ya. Nulis yang lain itu mah. Itu nulis tugas sekolah kali. Nulis puisi sih. Oh, nulis puisi. Menarik. Oke, aku di sini mau bahas tentang gaya-gaya penulisan. Itu biasanya sih kita mengenal gaya penulisan ini sebagai gaya penulisan edan. Ini yang informatif itu sebenarnya tambahan dari aku sih. Edan itu diambil dari E-nya itu eksposisi. Jadi eksposisi ini adalah cara kita atau salah satu gaya penulisan untuk membuat artikel yang tujuannya adalah untuk menjelaskan suatu topik. Oke, dari sini mau ditanyakan nggak? Gini, Pak. Kurang dengar berarti menjelaskan suatu apa? Eksposisi adalah salah satu gaya penulisan membuat artikel dengan tujuan untuk menjelaskan suatu topik. Jadi kita itu mendeskripsikan sebuah topik tertentu yang kita pilih. Oke. Contohnya adalah misalkan kita mau menulis soal perilisan iPhone. Kita jelasin nih itu iPhone itu dari mana, siapa penemunya, terus kenapa iPhone itu bisa sampai sekarang seri 12, segala macam itu kita jelaskan di artikel berbentuk eksposisi. Nah, terus setelah eksposisi ini ada yang namanya gaya penulisan deskriptif. Jadi diambil dari contoh perilisan Apple tadi itu, kita mendeskripsikan misalkan salah satu prosesor chip yang A14 itu kita deskripsikan lagi. Kayak misalkan di topik yang kita pilih ini, which is adalah chip A14 ini, kita menjelaskan lagi secara deskriptif di A14 ini tuh sebenarnya ada apa sih, apa bedanya sama chip A13 yang sudah ada, kayak gitu. Terus yang ketiga itu ada yang namanya gaya penulisan argumentatif. Kita itu biasanya menulis argumen itu berargumen biasanya. Seperti namanya itu berargumen, jadi kita itu membandingkan, misalkan kita apakah iPhone 12 itu layak dibeli atau tidak, itu kan argumen dari kita gitu loh. Kita mengadu opini kita dengan opini para pembaca juga. Gitu. Terus selanjutnya itu ada naratif. Jadi naratif itu adalah salah satu gaya penulisan yang sifatnya itu membuat artikel secara serangkaian. Jadi saling terhubung satu sama lain dari alur tempat, alur waktu. Kita menjelaskan sedetail mungkin dengan penjelasan yang seringkas mungkin. Paham nggak maksudku? Agak ribet ya. Jadi naratif itu membuat artikel yang menyajikan serangkaian peristiwa secara beruntun. Itu sebenarnya. Jadi kita menceritakan kenapa sih sejak kita pilih salah satu topik, misalkan tadi iPhone tadi ya. Kita menjelaskan sejarahnya iPhone, misalkan siapa sih penemunya iPhone? Steve Jobs, oke. Steve Jobs, oke. Apa namanya? Kenapa Steve Jobs itu awalnya tuh si Apple itu terbentuk dari apa, dari mana, dirinya di kantornya tuh sebenarnya kantor awal itu seperti apa. Kita membuat narasi menceritakan sejarahnya si iPhone tersebut, gitu.
gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak, Mas-mas, Mbak-mbak? Kayaknya pertanyaannya lebih enak dikompil di akhir aja ya. Dikumpulin di komen dulu aja. Terus kayak ini Pertanyaan saya yang nanti disumbul semua. oke, dikumpulin aja biar enak. Terus yang kedua ini kelihatan nggak ya? Ini adalah salah satu contoh gaya penulisan. Jadi ini menurut pengalamanku pribadi sebagai seorang writer, aku itu mengenal gaya penulisan baku dan tidak baku. Kayak tadi yang sudah dibahas Mbak Dana, kayak misalkan kita harus tahu dulu segmen pembaca kita tuh seperti apa, siapa, dan mereka tuh biasanya orang-orang yang ada di mana. Itu sebenarnya pokok yang harus kita tahu dulu dari cara kita untuk menulis sebuah tulisan. Jadi di sini itu kan yang di sebelah sini itu ini tulisan tentang penetration test. Kalau bisa dilihat itu tulisan ini tuh bentuknya tuh agak lebih kaku gitu. Dan di sebelah kanan itu tulisannya agak lebih santai. Kayak aku terutama adalah salah satu orang yang selalu mengimplementasikan gaya penulisan santai di hampir setiap tulisan-tulisanku gitu. Tapi dengan catatan aku sudah harus tahu dulu siapa yang bakal baca tulisanku. Sebenarnya menurut aku pribadi pun kita semua itu bisa menggunakan bahasa-bahasa yang aneh, nyeleneh, slang asal tidak berlebihan atau sesuai porsinya. Menurut aku gitu ya. Terus di slide ini adalah salah satu contoh, ini tulisan dari Mojok, dari Muhammad Arif Yusuf. Ini itu salah satu tulisan argumentatif, judulnya itu Gelar Pahlawan Tanpa Tanda Jasa untuk Guru. Jadi itu kan kasih pertanyaan tuh di setelah kalimat itu dikasih pertanyaan kayak gara-gara gaji kecil, itu kan argumen opininya dia gitu. Jadi dia membuat sebuah narasi untuk mengajak si pembaca ini untuk berpikir, emang saya gara-gara gaji kecil gitu. Terus kalau yang ini bentuknya eksposisi nih, kalau yang ini karena menjelaskan sebuah informasi dari sebuah topik kayak gitu. Oke, udah bisa. Any question? Oke, ini aku di sini ya, setelah ini aku mau sharing-sharing aja sih sambil baca-bacain, jawab-jawabin pertanyaan mas-mas dan mbak-mbak di sini. Oke, tadi itu ada pertanyaan menarik. Aku tadi baca ya. Oke, bedanya fiksi dan non-fiksi. Itu sebenarnya kalau misalkan fiksi itu adalah sebuah cerita yang tidak nyata atau berangkat dari imajinasi. Misalkan kalau misalkan kalian membaca cerita Harry Potter atau novel-novel yang simpelnya berbau fairy tale atau dongeng-dongeng kisah tanah Jawa segala macam kayak gitu, itu namanya masuknya ke tulisan fiksi. Sedangkan kalau misalkan non-fiksi itu berbasis dengan kenyataan yang ada. Misalkan contoh paling dekat adalah kita membaca sebuah artikel dari detik.com atau dari CNN, itu kan kita ngeliatnya real time ya. Jadi kayak misalkan apa yang terjadi itu mereka beritakan, itu masuk ke berita atau artikel non-fiksi. Atau cerita-cerita berbasis pengalaman pribadi, kayak misalkan aku habis diputusin pacarku terus aku nulis ceritanya gimana kayak gitu. Terus tadi kita tadi udah dicatat dulu, kayak aku mau sharing juga soal kesulitan apa yang banyak orang alami gitu. Jadi tadi kan ada yang bagaimana membuat kalimat pembuka. Menurut pengalamanku pribadi, aku dulu juga mengawali karir sebagai penulis itu juga agak struggling sih. Gimana caranya aku harus bisa membuat kalimat opening itu yang catchy banget gitu. Ketika orang baca tuh kayak, ini menarik nih, baru baca satu paragraf pembuka aja tuh udah menarik. Gitu. Tips pertama dari aku adalah
referensi udah pasti banget. Jadi kayak misalkan kita itu sebagai penulis itu harus punya kiblat juga. Kiblat, misalkan ketika aku sebagai seorang content writer, berarti aku harus punya kiblat, aku harus ngelihat dulu apa namanya media mana nih yang menurut gaya penulisan itu menurut aku oke. Misalkan salah satunya adalah mojok.co atau Tirto, itu kiblatku tuh ke situ gitu. Jadi kayak kita banyakin baca-baca dari referensi kita, itu nanti itu secara tersendiri bakal membentuk karakter tulisan kalian gitu. Terus tadi itu yang kedua itu takut ada yang ketinggalan tuh maksudnya apa sih informasinya ya? Maksudnya tuh terlalu apa namanya takut nggak up to date atau gimana? Tadi siapa tuh yang tanya itu? Piko. Oh Mas Piko ya? Lebih kayak ini sih, kita punya banyak informasi, tapi sebenarnya harusnya itu bisa dipisah jadi beberapa berita, tapi kita paksa buat jadi satu berita aja, sehingga kan ada beberapa poin yang ketinggalan. Jadi kan ada saat-saat tertentu kita perlu rilis pengumuman, ada teks yang kita rilis. Ya, kita udah tulis bareng-bareng, tapi ternyata setelah dirilis baru ketahuan, ini kurang nih, tag ini ketinggalan. Gitu. Oke, dari aku sih apa namanya? Ya itu kita harus brainstorming dulu sih. Jadi kalau misalkan dapat press release atau kita nyari riset tulisan, misalkan kita dapat rilis sesuatu nih, misalkan tentang tadi balik lagi contohnya iPhone, misalkan iPhone mau rilis Apple mau rilis iPhone 12 misalkan. Itu kita dapat rilis misalkan rilis resmi dari Apple-nya tuh cuman A, B, C bla bla bla, cuman segitu toh. Itu hal terpenting yang harus dilakukan untuk agar merasa tidak ketinggalan untuk memberi informasi itu adalah riset dulu gitu loh. Jadi sebenarnya apa sih yang sebenarnya dirilis sama Apple di iPhone 12 gitu. Kita harus tahu dulu caranya riset segala macam itu juga harus tahu juga. Terus kalau yang ketiga ini kan terlalu banyak informasi. Jadi kalau misalkan untuk menulis sebuah artikel itu aku juga membiasakan untuk baca dulu satu artikel penuh, misalkan aku bakal rangkum poin-poinnya dulu aja. Misalkan kita nulis taruhlah 5 teknologi dari iPhone terbaru, misalkan itu kan dari judulnya itu udah 5 gitu kan. Kita cari tahu dulu nih di dalam artikel itu apa aja sih, kita catat dulu judulnya aja, poin-poinnya aja. Jadi nanti setelah kita dapat punya kerangka tulisannya itu, kita riset lagi. Misalkan di iPhone 12 seri Pro itu ada LiDAR sensornya. Itu kita riset lagi si LiDAR sensor itu sebenarnya apa gitu. Jadi untuk meminimalisir terlalu banyak informasi yang diberikan juga, jadi kita memberikan artikel itu secara ringkas juga, menuliskan artikel yang poin-poin dalam artikel itu yang secara ringkas juga. Seperti itu. Boleh nanya lagi, Mas? Boleh. Boleh dong, masa nggak boleh? Ada tips atau saran nggak untuk mengawal prinsip kehati-hatian? Kalau di jurnalistik itu kan ada yang namanya editor kan, ada wartawannya, ada editor, wartawannya yang nulis mengumpulkan informasi, nyusun ini, kemudian editor yang ngeliatin, meriksa gitu. Atau kalau nggak bikin buku, ya penulis yang nulis, kemudian ada editor yang ngebantu nyerapin atau ngeliat ngerti. Kalau di kita tidak ada nggak gitu karena semua masih belajar. Atau ada tips untuk kita, Mas, untuk mengawal prinsip kehati-hatian terhadap prinsip kehati-hatian untuk tidak plagiarisme ya? Kalau kita sedang rilis kontennya, ada kadang-kadang nggak bisa ditarik balik gitu. Oke. Sebenarnya kalau misalnya ini berarti konteksnya kita ngomongin plagiarisme ya, karena sebenarnya itu kita itu ada yang namanya mensadur atau mencari, tadi balik lagi, referensi dari artikel lain, materi sendiri. Panjang itu pembahasannya. Iya, itu sebenarnya panjang sih sebenarnya misalnya. Jadi
mensadur artikel dari tempat lain itu sebenarnya sah-sah aja, tapi gimana caranya kita bisa ngolah satu paragraf itu menjadi paragraf yang baru. Tipsnya adalah kita harus tahu dulu nih kita mau pilih diksinya seperti apa, kalimatnya itu seperti apa. Aku itu juga nggak selalu pure 100% tulisanku semua itu enggak sebenarnya. Kita kan karena tadi aku sudah membiasakan diri untuk mencari referensi dulu, kita sudah tahu topik yang kita mau bawakan itu A misalkan. Berarti kan istilahnya kita harus baca dulu nih di Google itu di page 1 itu ada tulisan A tentang A, di website ini seperti ini, di website kedua seperti itu, terus di website ketiga seperti ini juga gitu. Jadi kita bisa membandingkan dan kita bisa tahu juga tulisan apa yang bakal kita tulis tentang si poinnya itu gitu. Jadi untuk kehati-hatian itu sebenarnya adalah tipsnya lebih ke bagaimana kita memilih kata sih, karena jujur kita tuh nggak bisa memungkiri juga gitu loh kalau misalkan ide yang kita punya itu sebenarnya sudah ditulis sama orang lain juga gitu. Itu sebenarnya bete banget sih kalau udah kayak gitu. aku juga sering ngalamin kayak gitu, kayak aku tuh punya ide A, terus kayak aku udah nulis segala macam. Ketika aku naikin, kok tulisanku mirip sama artikel sebelah gitu. Apakah dari tim kami itu perlu ini ya, netapin satu posisi misalnya editor menjadi pintu akhir sebelum misalnya keluar? Gimana mas? Apakah dari tim Blankon itu perlu ada posisi editor, semacam editor yang meriksa semuanya sebelum keluar? Tulisannya. Okay. Sebenarnya kita itu sebenarnya kalau dari saranku sebenarnya nggak perlu harus ada editor sih mas. Cuman kita itu ada di Google itu kan sekarang ada yang namanya website untuk ngecek plagiarism segala macam. Jadi Google itu sekarang bisa nge-track artikel kalimat-kalimat apa yang mirip sama artikel-artikel lain gitu. Karena kalau manually harus ngecekin tulisan satu-satu ini mirip sama ini atau enggak, berarti kan orang yang dipilih untuk jadi editor ini kan otomatis juga harus sering baca artikel lain-lain juga kan. Jadi kayak untuk menghemat waktu mendingan lebih baik pilih plagiarism checker itu sih. Oh, baik Pak. Cukup dari saya, mungkin ada dari yang lain. Oke, yang lain ada yang mau tanya kah? Tadi kayak ada yang nanya di 5W1H perlu nggak? Oke. Apakah harus selalu ada? Oke, aku mau jawab tadi ada yang nanya 5W1H itu sebenarnya harus ada di setiap tulisan atau enggak? Menurutku ya, karena untuk starter seorang penulis itu kita harus tahu dulu, kita harus tahu dulu fondasi kita nulis itu sebenarnya apa. Kita harus tahu apa, terus kenapa kita nulis itu, kenapa. Kalau di artikel ya, ini tadi kan sebenarnya kemasannya beda. Kalau aku secara teknis ya, kita harus tahu dulu apa yang harus kita tulis, apa yang mau kita tulis, terus ini berita ini tuh tentang apa gitu loh. Kita harus tahu dulu semuanya sesuai secara struktur itu. Karena kalau misalkan ketika baru memulai menulis, ketika kita belum tahu fondasi untuk menulis itu secara teknikal 5W1H itu, kita bakal kesulitan nanti. Kesulitan untuk naruh kata-katanya. Karena kan kalau misalkan kita sudah punya struktur 5W1H, yang pertama itu apa, ini artikel ini tentang apa, kita udah punya fondasinya kayak apa, kenapa, bagaimana segala macam, terus kenapa sih peristiwa itu bisa terjadi gitu. Itu fondasi paling penting sih menurutku. Tapi nantinya ketika sudah terbiasa untuk menulis artikel, 5W1H itu udah kayak ada di luar kepala gitu. Jadi itu bisa diacak sih sebenarnya, kayak nggak perlu harus di artikel ini paragraf pertama harus mengandung unsur apa, terus di paragraf kedua harus mengandung unsur what atau how gitu. Itu sebenarnya udah diacak sih nanti setelah sudah terbiasa nulis ya, menurutku gitu. Terus ini itu Mas mau nanya lagi kan, itu kayak wajib lah bahasa kasarnya kan. Tapi kalau misalnya Mas nih ya nulis itu harus nulisnya itu memulai nulisnya itu 5W1H-nya itu udah ditulis kasar atau ngalir aja gitu
nulis misalnya nanti udah nulis sekian paragraf, tapi kurang nih misalnya haknya how-nya itu belum kejawab gitu atau belum ada dalam tulisan itu nanti Mas tambahin atau gimana? Oke, kalau aku pribadi itu kadang nggak melulu ya. Kadang itu kalau misalkan aku tidak menguasai sebuah topik, itu pasti aku bakal menulis, menyusun kerangka tulisannya dulu sesuai sama 5W1H. Jadi aku susun kerangkanya, setelah poin-poin yang sudah tertulis baru aku tulis mentahnya. Baru kalau misalnya sementara sudah jadi, baru aku edit lagi kayak gitu. Cuman untuk beberapa topik yang sebenarnya aku sudah paham, mungkin aku tinggal riset-riset doang kayak gitu. Jadi sebenarnya tinggal materi apa yang mau disampaikan Ya, gitu ya. sebenarnya lebih penting itu kita paham dulu sih topik apa yang harus dibawakan gitu. Terima kasih Mas. Oke, sama-sama Mbak. Oke, ini dia nanya juga bagaimana kalau kita ingin tulisan kita dibaca banyak oleh orang yang beda-beda seleranya. Ini lebih ke style sih jatuhnya menurutku, karena gak semua penulis itu punya gaya, dan gak semua penulis itu bisa menuliskan apa yang ada di pikiran mereka. Ada yang nulis itu sesuai job desk aja, kayak oh ya aku seorang penulis tapi nulisku kaku gitu. Gimana caranya tulisan kita banyak dibaca sama orang itu? Tips pertama adalah kita main judul, pasti. Kita main judul yang nggak clickbait, tapi buat orang tuh bikin penasaran gitu loh. Kan kalau ketika kita buka Google page pertama itu kan dilihat tuh pasti judul. Misalkan kita mau cari keris Pangeran Diponegoro, gitu kan. Itu kan pasti yang dimuncul pertama itu kayak hari ini misalkan kan keris Pangeran Diponegoro baru balik ke Indonesia lagi, gitu kan. Itu nanti pasti kayak apa namanya, orang-orang tuh pasti bakal ngeliat oh ya keris Diponegoro balik ke Indonesia setelah 2 tahun diperjuangkan segala macam tentang si keris itu. Terus kedua adalah ketika menulis itu selain title itu ada subtitle atau deskripsi dari judulnya itu. Jadi kita harus bisa mendeskripsikan tulisan yang mau kita bawakan dari judul dan subtitlenya. Jadi ketika kita menulis itu, faktor pertama dan terpenting menurutku adalah kita harus bisa membangun kalimat yang menarik dan questionable sama si para pembaca. Kok ini bisa ya orang nulis kayak gini? Ini apa sih maksudnya gitu? Kayak misalkan aku bikin judul 6 kebiasaan orang waktu lagi mandi. Semua orang tuh sebenarnya udah tahu gitu loh, tapi orang tuh pasti bakal nanya kayak, ini kenapa sih orang ini nulis kebiasaan orang mandi gitu kan? Kita semua udah tahu paling mandi pakai sabun segala macam gitu kan. Kita tuh semua udah tahu gitu, tapi kan kayak itu akhirnya mengundang orang untuk ngeklik si artikel itu. Jadi faktor pertama untuk bisa dilihat banyak orang adalah kita main judul dulu. Ini ada lagi kayak jadi sering kali ketika menulis itu rangkaian kata kita berhenti di judul. Oke, balik lagi buat judul. Ya, aku dulu mengawali karir sebagai penulis itu emang struggling banget untuk nulis judul. Tapi aku mengakalinya itu biasanya menulis artikelnya dulu selesai. Tapi aku udah tahu nih topiknya apa yang mau aku tulis. Misalkan tadi lagi iPhone ya, aku mau nulis tentang iPhone, topiknya iPhone, aku mau bahas review iPhone, itu aku tulis dulu tuh si kerangkanya, terus artikelnya tuh udah jadi, baru aku nulis judul. Itu biar biar kita tuh nggak berhenti di judul duluan gitu loh. Jadi kalau misalkan kita udah berhenti di judul duluan kayak mentok, aduh apa ya, aku mau nulis apa ya kayak gitu. Jadi kan kita udah malas duluan gitu loh. Jadi tapi kalau misalkan kita sudah tahu topik apa yang bakal kita pilih dan artikel apa yang bakal kita tulis isinya tuh apa, semua kerangka yang udah jadi, itu bakal lebih enak sih menurutku. Nanti judul tuh menyesuaikan gitu. Oh, ini nanya tadi bagaimana kalau kita ingin tulisan kita dibaca oleh banyak orang, apa tadi yang beda-beda sekarang. Kalau aku itu selalu punya, ini nyambung ke yang tadi ya, ini ternyata kelompat tadi, menyambung ke pertanyaan Mas Faik tadi, itu aku selalu punya 3 patokan. Tulisan itu harus questionable, terus relatable, sama unik.
questionable itu kita bisa membuat sebuah artikel yang mengundang tanya banyak orang. Pertama tadi dari judul, dari subtitle, dari deskripsi, itu membuat orang tertarik buat nanya, kenapa sih ini penulisnya nulis kayak gini gitu loh. Terus kedua itu relatable sama topik yang lagi kita pilih. Misalkan kita juga harus tahu dulu kok topik apa yang bakal kita pilih. Caranya adalah kita harus peka sama kondisi saat ini. Contohnya kita lagi COVID nih. Kira-kira orang-orang itu butuh apa sih selama COVID? Hand sanitizer, masker, terus vitamin kah atau apa, itu kan adalah hal yang paling dicari ketika COVID gitu loh. Itu kan relate nih, kita nulisnya tentang COVID, kita nulis tentang vitamin, tapi vitamin itu dibutuhkan ketika COVID kan. Jadi itu relatable sama apa yang dibutuhkan sama si pembaca. Dan unik, kalau unik itu urusannya sama styling gaya penulisan sih. Jadi semakin lama kita menulis, menurutku itu nanti kita bakal muncul gaya penulisan sendiri gitu loh. Kayak orang tuh bakal tahu, oh ini pasti tulisannya Radit nih, oh ini tulisannya siapa nih, oh ini tulisannya siapa gitu. Walaupun cuma baca bagian atasnya atau tengahnya doang. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi kah? Oh ini bahas, tadi ada yang nulis kesulitannya writer block juga, tadi sebenarnya udah disinggung Mbak Dana, apa yang diomongin sama Mbak Dana juga benar sih menurutku, karena nggak bisa dipungkiri kalau misalkan sebagai seorang penulis, hambatan paling besar itu adalah writer's block, atau kita tiba-tiba kehilangan ide. Atau case-nya adalah kita sudah tahu kita mau nulis apa, tapi kita nggak tahu kata-kata apa yang harusnya kita tulis gitu. Kalau aku pribadi sebagai seorang writer, selalu cari tahu dulu nih stress relief itu apa dulu. Misalkan tadi Mbak Dana bilang ada yang suka minum kopi, ya minum kopi dulu segala macam gitu. Kalau aku pribadi, aku lebih suka ngobrol sama orang gitu. Jadi melakukan hal-hal yang sebenarnya itu disenangi sama diri sendiri dulu untuk membangun mood buat menulis gitu. Itu bakal membantu banget menurutku. Dan terakhir panjang artikel tadi ya, siapa yang menyinggung panjang artikel ya? Oh, ketika nulis dan nulis panjang-panjang, ternyata setelah jadi dilihat kok cuma pendek gitu ya. Aku juga pernah gitu sih. Apalagi dulu zaman-zaman SMA ketika tugas tulis sudah banyak. Kalau menurutku pribadi itu panjang pendek tulisan itu tergantung seberapa terbiasa kita untuk menulis sih. Ketika kita sudah terbiasa untuk menulis, itu pasti kayak kita tuh nulisnya kayak wes bablas wae, wes tulis wae gitu. Terus juga balik lagi ke tadi pembahasan gitu, kerangka tulisannya juga itu juga ngaruh banget untuk panjang pendek tulisan. Topik yang dipilih, apakah sumbernya banyak atau sumbernya terbatas. Misalkan kita mau cari suatu topik, tapi topiknya itu belum pernah dibahas sama orang lain gitu. Terus kita kan nggak tahu harus tanya siapa segala macam. Nah itu menurutku yang bikin ngaruh banget sama tulisan. Tuh. Oke, ada yang mau tanya lagi nggak? Kayaknya pada diem banget nih. Bagaimana mensiasati penggunaan bahasa baku tapi tidak bagi pembaca awam, misalnya penggunaan istilah padanan ponsel dari gawai sebagainya. Bagaimana mensiasati penggunaan bahasa baku tapi tidak bagi pembaca awam, misalnya penggunaan istilah-istilah padanan ponsel dari gawai. Oke, ini pertanyaannya cukup menarik. Bagaimana mensiasati penggunaan bahasa baku tapi nggak populer, jadi kata-kata kayak misalkan ponsel, terus daring, gawai, segala macam, itu balik lagi kita harus tahu dulu segmennya itu siapa, dan diksi yang dipilih itu seperti apa. Kalau misalkan kita dari awal sudah menulis
sebuah artikel dengan bahasa yang baku, itu kalau misalkan, kalau misalkan kita sudah menulis artikel dengan bahasa yang tidak baku, tapi kita mau menambahkan menggunakan atau menggunakan kata yang baku, itu sebaiknya sebaiknya hindari kata-kata baku lagi gitu, karena kita tuh sudah punya struktur tulisan yang nggak baku di awal. Jadi kayak itu mengutamakan kenyamanan pembaca juga, user experience itu nomor 1 sebenarnya. Jadi kita harus cari tahu juga, misalkan ponsel itu biasanya tuh orang tuh lebih familiar sama ponsel itu apa sih gitu. Misalkan ponsel itu kan telepon genggam, kalau misalnya kita nulis telepon genggam juga kan kayak orang zaman sekarang nggak mungkin nulis telepon genggam gitu. Misalkan pakainya smartphone atau handphone atau bahkan HP gitu. Jadi kita harus tahu dulu juga ponsel, surel, email. Nah itu kita harus tahu juga, cari tahu kosakata sebanyak-banyak mungkin sih. Dan senyamannya kalian untuk menulis sebenarnya. Jadi kita harus tahu juga pertama leadernya siapa, segmennya untuk siapa juga. Terus kita sudah harus memutuskan dulu nih gaya penulisan artikel kita tuh sebenarnya dari awal tuh pakai bahasa baku atau enggak. Kalau misalkan dari awal sudah pakai bahasa baku, ya selanjutnya harus pakai bahasa baku juga. Jangan sampai ketika kita sudah pakai saya, Anda, segala macam, tiba-tiba di tengah jalan kita pakai kata anjay gitu kan, nggak enak dilihat gitu loh. Oke, ada pertanyaan lain? Ya enak nih kalau misalnya on cam semua. Sudah cukup? Atau sudah cukup kah? Atau kurang jelas? Kalau misalnya mau minta diulangin nggak apa-apa. Saya masih punya waktu sekitar 80 jam lagi. Kebetulan nggak ada jadwal. Kalau konteksnya Blangkon kan kita memang membiasakan menggunakan bahasa Indonesia yang baku, kemudian yang kita juga membiasakan menggunakan bahasa yang ya seperti tadi disebutkan Pak Faik itu sebenarnya baku tapi tidak populer gitu. Dan apa namanya, kita mentradisikan itu sebenarnya di Blangkon gitu. Oke. Tadi itu posel itu email kan artinya kan. Kayak istilah daring kan kita tahu itu dalam jaringan gitu. Kadang-kadang kita sendiri ngetik itu susah gitu. Maksudnya daring ya, kok kaku banget ya. Padahal kita sendiri yang ngetik gitu kan. Ya mungkin memang perlu pembiasaan ya untuk ngetik itu. Sebenarnya juga kalau untuk menggunakan bahasa baku untuk istilah-istilah tertentu itu sebenarnya nggak masalah sih Mas. Jadi ketika kita sudah nulis baku, tapi sekiranya kita itu bahasa ini tuh nggak common gitu loh di banyak orang. Kita nggak apa untuk misalkan nulis email, tapi tetap pakai pakem-pakem penulisan ketika kita nulis bahasa asing, itu kita harus pakai italic, hurufnya harus miring gitu. Jadi orang-orang tahu, oh ini bukan bahasa baku nih, gitu. Kita nggak apa pakai bahasa internasional, pakai bahasa slang, sebenarnya itu nggak apa, asal kita pakai italic gitu. Siasatnya kalau misalkan kita tidak bisa mencari, kalau misalkan kita nggak bisa cari padanannya ya, cuman kalau misalkan bisa cari tahu padanannya, alangkah lebih baik pakai padanannya, tapi lebih common dan dikenal sama orang-orang banyak. Tapi ini catatan juga, kita harus tahu dulu, balik lagi, ini bolak-balik terus, balik lagi, pembacanya si Blangkon itu sebenarnya siapa dan apa aja gitu loh. Kita harus tahu trafficnya kita tuh banyakkan tuh orang umur berapa sampai umur berapa, apakah ketika kita memutuskan untuk menulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang Indonesia banget atau baku itu, orang-orang itu sebenarnya baca atau tertarik nggak sih gitu. Kita harus tahu dari situ dulu juga. Jadi jangan sampai kita terlalu idealis
untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baku, tapi traffic website kita tuh turun gitu loh. Jadi kayak malas baca karena terlalu baku, jadi kayak orang-orang tuh udah terlalu malas duluan gitu loh. Jadi kita harus bisa menempatkan diri kita juga, ya itu balik lagi seperti yang disinggung Mbak Dana, sebagai seorang bunglon gitu loh. Kita harus tahu juga marketnya kita, seperti itu Mas Samsul. Pak Piko, kalau menurut Pak Piko, ini ke Pak Piko dulu ya, saya ini. Oh boleh. Kalau menurut Pak Piko, segmen pembaca kita sebenarnya itu segmen yang bagaimana Pak Piko? Mungkin nanti bisa jadi acuan di situ sih untuk teman-teman kita untuk nulis gitu. Jadi Mbak Dana pecah dua ya, di atas 35 sama di bawah 35 yang muda-muda. Kalau secara umum sih, saya ngelihatnya itu yang dimilis, itu yang tua-tua, yang sepuh-sepuh, yang nggak sih? Jadi dimilis kita pakai bahasa yang agak formal. Tapi, yang bukan agak formal, yang formal. Tapi yang untuk kanal lain mungkin bisa lebih lunak, lebih santai. Bener sih itu kayak apa? Maksudnya balik ke tadi gitu. Kita tahu dulu di mana nih. Ini tulisan untuk di mana. Kalau misal kita bilang kita akan publish tulisan ini di blog, berarti kita harus menggunakan tulisan yang apa supaya pembaca itu ada. Tapi kalau misal ternyata kita akan publish tulisan itu di email untuk klien, nah itu harus menyesuaikan juga sih. Memang harus seperti itu sih. Oke. Yes. Berarti itu aja Pak Sangsal. Yang untuk milih saja yang kita kecualikan. Untuk milih kita usahakan seformal mungkin. Karena desainnya terjadi regenerasinya kan. Dulu ada desain semua. Sementara di kanal-kanal lain tujuan kita kan ngajak orang untuk ikut belajar bareng di Blangkon. Targetnya ya anak-anak muda. Siap. Itu bisa jadi catatan untuk kita semua sih. Termasuk soalnya yang ngirim ke Limilis kan nantinya bukan cuma tim dokumentasi kan. Tim yang lain yang memang perlu dia bikin publikasi ke Milis ya berarti harus mengikuti acuan itu kan. Ini menarik nih Pak ya. Ada nggak sih caranya biar kalimat ataupun kata yang udah diterapkan di Blank On ini yang udah kita bilang ini adalah khas dari Blank On gitu. Ini bisa tetap kita terapkan tapi dikombin dengan gaya penikmat yang baru untuk saat ini gitu. Bisa nggak sih agar itu tetap bisa dipertahankan misalnya? Bisa banget gitu. Jadi mungkin tadi seperti yang dikasih tahu sama, ini pertanyaan buat aku kan? Aku tuh salah jawab sih, karena tadi lagi asik ngobrol. Oke, untuk tadi pertanyaan, kalau misalnya itu pertanyaan buat aku, kita bisa banget untuk mengcombine gaya penulisan yang baru dengan gaya penulisan yang lama. Jadi seperti yang disampaikan sama Pak Piko tadi, mungkin dari awalnya kan si Blank On ini sudah punya gaya penulisan seperti A. Kita Blank On membuat lagi segmen yang lebih luas lagi, lebih general dengan gaya penulisan B gitu. Jadi mungkin dibuat kanal aja lebih baik sih menurutku pribadi. Gimana Pak? Cukup menjawab, tidak ada pertanyaan lain kah? Masih bingung sih. Masih bingung. Mungkin bisa dikasih contoh, Mas. Jadi keinginan, kalau saya mungkin sama dengan Pak Tris ya, jadi ingin melanjutkan tradisi di Blank On yang seperti diceritakan Pak Samsul tadi. Jadi kita mempertahankan penggunaan bahasa baku, kemudian padanan-padanan istilah dari
perawatan yang di perkomputeran itu menggunakan padanan bahasa Indonesia. Padahal yang populer kan disebut langsung tanpa padanannya gitu. Nah, yang kita ingin tahu itu bagaimana menggunakan padanan yang sebenarnya asing di pembaca itu, tapi tulisannya tetap enak dibaca gitu. Jadi triknya gimana ya? Itu yang menantang. Kalau boleh saya saranin sih untuk Blangon sih mungkin bisa mulai untuk ini lagi ya, maksudnya kita brainstorming terlebih dahulu. Kira-kira kita mau pembaca kita seperti apa, kemudian kita riset lagi tren mereka itu ada di mana, kemudian mereka itu nyaman dengan bahasa-bahasa seperti apa, apakah yang saat ini, sajian yang saat ini disuguhkan itu sudah sesuai dengan mereka. Kemudian itu kan bisa dilihat dari traffic juga ya, misal oh mereka ternyata banyak baca di artikel A, berarti kita akan buat seperti itu. Nah, menurut aku sih bisa dibuat kayak semacam brainstorming lagi sih, kira-kira sudah pas belum ya dengan penggunaan ini, atau mungkin kita bisa kasih inovasi baru seperti yang mungkin tadi di Blangon biasanya itu bahasanya baku, kemudian kita kasih inovasi yang seperti apa. Jadi kayak ibaratnya kita atur ulang itu lewat brainstorming itu. Oke Mbak, terima kasih. Loh ini mau ngomong juga tadi nggak enak kayak gini nih. Kenapa? Apa namanya? Bunyi ngiung-ngiung ini. Oke. Masih ada lagi kah yang mau ditanyakan atau masih yang kurang jelas? Ini Pak Tris ada 2 soalnya. Kita foto bareng dulu atau gimana nih? Boleh foto bareng untuk di ini ya. Oke, tapi sebelum foto bareng, saya simpulkan aja mungkin ya di sini ya. Saya simpulin dulu dari apa yang kita dapat tadi, dan ini juga kayak semacam kesimpulan dan tips buat teman-teman semua mungkin sebelum mulai menulis. Yang pertama, teman-teman semua harus mengenali yang pertama kali dari diri sendiri. Coba kenali dulu. Ini pun saya rasa berlaku untuk semua, baik di desain atau di hal apapun itu. Kita kenali dulu kira-kira taste kita itu seperti apa, cara kita seperti apa, kita sukanya itu menulis tentang apa atau mendesain tentang apa, menggambar tentang apa. Kita kenali terlebih dahulu. Kalau kita sudah kenal sama apa yang kita mau, apa yang kita suka, baru kita bisa mengenali tempat di mana kita menuliskan itu semua. Dalam hal ini mungkin Blangkon ya, misal kita kenal oh ternyata Blangkon itu segmennya ke sini, dia maunya seperti ini, pembaca sukanya yang seperti ini. Jadi kenali dari dalam diri dulu, baru kita mengenali tempat kita menulis atau berkarya lah ya di sini. Terus yang kedua, banyak membaca juga bisa membantu, karena semakin banyak membaca kita semakin banyak referensi tulisan itu seperti apa yang menariknya dia ada di mana, kenapa semua orang pengen membaca itu. Dengan gitu kita akan bisa mengimplementasikan itu ke karya kita, baik dalam tulisan atau gambar atau audiovisual. Kemudian yang terakhir, jangan pernah lupakan bahwa pembukaan itu sangat penting. Jadi kalau di video ada 5 menit pertama, di artikel pun sama. Apa yang kita ulas di atas akan membuat pembaca mau scroll terus sampai ke bawah atau membaca tulisan kita. Itu sih tipsnya dan kesimpulan di hari ini. Ada satu pertanyaan dari Pak Levi di chat itu. Oh, bentar. Oh, mana belum masuk ya? Mau tanya Mas, apa perbedaan content writing dan copywriting secara mendasar? Apakah ada Oke.
Oke. Mau jawab? Boleh. Copywriting sama content writing itu sebenarnya adalah dua hal yang berbeda. Copywriting ini lebih familiar kalau misalnya kita melihat caption di Instagram atau caption di konten sebuah foto. Misalkan ketika melihat iklan obat atau sepatu atau apa, itu copywriting itu biasanya digunakan di situ. Untuk lebih spesifiknya, copywriting itu adalah sebuah penulisan singkat dengan tujuan untuk penjualan. Kita harus tahu dulu, ini copywriting ya, kita harus tahu dulu kebutuhan pasar apa yang lagi dibutuhkan. Kenapa orang itu harus beli atau kenapa orang itu harus ngeklik website kita. Kita istilahnya kasarnya adalah kita harus membuat orang itu tertarik untuk membeli, mengklik atau visit sesuatu yang ada di Instagram atau dimanapun, di Facebook, di Twitter, kayak gitu. Kalau content writing adalah salah satu jenis menulis dengan tetap tujuannya sama untuk selling sebuah produk atau memperkenalkan sebuah produk, tapi dalam bentuk yang lebih panjang. Itu secara kasar bedanya di situ. Kalau misalkan copywriting tadi bentuknya itu sebenarnya biasanya pendek-pendek dan lebih spesifik, kata-katanya itu lebih powerful. Itu untuk copywriting. Kalau untuk content writing biasanya kita menggunakan bahasa yang bertele-tele itu apa sih biasanya? Panjang, terus kita main diksi, kita main narasi, kita main deskripsi segala macam untuk menjual sebuah produk lewat artikel yang jumlahnya itu rata-rata 300 sampai 500 kata. Itu untuk content writing. Apakah ada teknik khusus untuk memaksimalkan copywriting dan SEO? Teknik paling utama adalah bermain keyword atau kata kunci yang dipilih. Kalau misalkan kita ngomongin content writing, kita harus punya dulu yang namanya basic research keyword. Jadi kita harus tahu dulu topik apa yang dipilih dan keyword apa yang harus digunakan. Misalkan dalam content writing kita mau menulis soal software testing, itu sebuah keyword. Jadi untuk memaksimalkan SEO ini kita harus mengimplementasikan keyword tersebut di dalam sebuah artikel yang kita tulis secara berulang-ulang. Biasanya itu keyword, misalnya tadi kan aku sudah pilih keyword software testing, jadi itu kita harus taruh si keyword kata kunci itu software testing di judul, subtitle, sama di artikel. Kalau di artikel sendiri itu seharusnya kita bisa menggunakan si keyword ini di dalam paragraf di awal, di tengah, dan di akhir paragraf. Seperti itu. Cukup menjawabkah teman-teman, Bapak Levi? Cukup panjang sih. Cukup panjang sih. Kalau mau kita bisa adakan terpisah sih tentang content writing atau tentang copywriting dan SEO. Mungkin di lain hari hari ini kita bahas dasar-dasar dulu aja tentang menulis. Mungkin nanti di lain hari kita secara spesifik tentang topik copywriting atau content writing atau SEO. Karena sebenarnya copywriting, UX writing, dan content writing itu sebenarnya saling menyambung, tujuannya untuk selling juga, untuk jualan, tetap seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mending kita foto bareng dulu kali ya. Semuanya on cam dulu nih harusnya nih. Pak Piko, mana Pak Piko? Halo. Jadi mau foto bareng? Boleh. Boleh dibuka cuma kameranya. Wah, seger. Itu Pak Yate.
Ada lagi yang mau buka kamera? Oh iya, saya belum. Saya kirim dulu. Saya kemudian. Ada lagi yang mau buka kamera? Cukup. Udah. Kevin mah pemalu. Halo, halo. Ayo. Salam tuh sama adiknya Tata tuh, sama Katros. Dah, yang foto siapa? Iya betul. Yang foto siapa? Yang foto siapa? Tuh, Nih Pak Piko udah foto belum nih Pak Piko? udah buka. Jadi buka kamera. Udah Jadi. cukup. Nggak ada lagi. Udah. Tuh. 1, 2, 3. Udah. Oke, paling aku akan bacot sedikit. Yang pertama, terima kasih buat Katros. Jadi Mbak Dana sama Mas Radit ya, Mas Radit dari Katros. Katros itu dulu ya orang kantornya dulu temen sekantor saya gitu kan. Terus saya masih sering ke Katros. Mereka startup software house tapi fokusnya ke ngetes software, jadi naikin quality code dan quality service-nya dari startup lain. Terus mereka punya tool yang bisa ngetes, masukin webnya atau masukin produknya langsung keluar reportnya. Itu sekilas tentang Katros. Terus mereka juga terima hiring engineer. Nanti kalau butuh sodokan ya bilang aja nama saya, nanti saya sudo di sana. Terus mantap. Begitu. Terus dari tim Katros, saya akuin mereka itu punya channel YouTube yang keren. Jadi tiap minggu mereka bikin share dan maksudnya share kelas dan lain-lainnya. Jadi mereka punya konten, terus mereka bungkus dengan tulisan sebagai content writer dan copywriter yang baik. Makanya saya minta ketika Piko bilang kita butuh sesuatu, butuh yang bisa ngajarin, saya lagi di Katros, ya udah saya colek. Nah, dari esensi dari pelatihan ini, kita bilang pelatihan ya, sebenarnya workshop. Kita ingin mengelola, kita kan banyak hal yang bisa kita bagi ke pengguna melalui jalur bebas, mulai dari Twitter pribadi maupun Twitternya Blangkon, tapi bagaimana itu bisa dikemas dengan baik. Nah, challenge-nya tadi udah ngena banget sih, mulai dari teori-teorinya bahwa tulisan kita tuh sebagai apa? Apakah sebagai kontradiksi, tadi sebagai eksposisi, gitu ya, dan seterusnya. Nah, kita butuh penjelasan itu. Suara saya ada kan? Halo? Ada. Gambarnya pada diem, tak kirain pada itu. Nah, saya pengennya ini bukan kelas terakhir, jadi saya pengen kita ada kelas lagi, mungkin 2 minggu lagi. Saya ingin kita ada kelihatan perubahannya, mungkin dikasih PR. Slide-nya nanti silakan dibagi sama Mbak Dana biar mereka dapat mengingat kembali apa sih yang kurang dari tulisan saya sebelum ini gitu kan. Bener kan? Nah, setelah itu PR-nya kita kasih berita sebuah masing-masing dari peserta sini silakan bikin tulisan untuk targetnya untuk blognya pribadi atau Instagramnya pribadi atau Twitternya pribadi bahwa Blangkon itu udah rilis jahitan 1. Bener nggak? Informasinya semua yang ada di sini bisa melihat ya. Informasi itu ada di tiketnya GitHub dan tiket, dan di grup juga banyak. Terus udah ada laporannya apa aja yang udah bisa, apa aja yang belum. Itu sudah sangat detail menurut saya, dan informasinya adalah informasi umum. Dari kalian itu silakan nulis artikel tentang itu yang intinya berita. Nah, draftnya itu silakan kirim ke email saya, nanti saya sama Mbak Dana akan kurator bagian mana yang bisa kita naikin gitu loh. Bukan menyalahkan, tapi kalau ini diganti dengan kalimat ini mungkin jadi lebih baik. Oke, menarik. Ada hadiah nggak? Bisa, butuh hadiahnya apa? Saya punya banyak kaos. Tes tuh, maaf. Ya. Boleh ulang lagi nggak, tadi sinyalnya sempat ini? Bikin berita dengan modal utamanya Blangkon sukses membuat rilis jahitan pertama.
Kebayang nggak? Bahan-bahannya ada di chatnya grup, ada di nulis dan lain-lainnya. Intinya sebagai seorang saya ingin menceritakan kepada dunia, Blangkon rilis jahitan. Ya kan? Nah, silakan kirim ke email saya, email pribadi aja ya. Judulnya PR menulis, biar saya bisa memfilter dengan email yang lain. Subjek ini ada di chat ya. Tugas Ambil tiketin nggak Pak? Ya, tidak harus panjang lebar. Silakan dicukupkan ya minimal 2 paragraf ya. Satu paragraf bisa aja 2 kalimat ya bebas, tapi minimal 2 paragraf. Ya, yang layak lah buat dibaca 1 menit sampai 2 menit. Tidak usah meniru yang lain. Gunakan bahasa sendiri. Tadi udah dikasih sama tip Mbak Dana. Butuh gaya penulisan, silakan baca blog-blog kayak Tirto, oke. Baca Mojok, oke. Terus baca bagaimana blog-blog di YouTube itu mereka menuliskan apa yang mereka review, itu bisa. Baca blog Katros juga boleh. Bisa. Mau pakai bahasa baku juga boleh, nggak pakai bahasa baku juga boleh. Sesuai dengan audiens kalian. Tenggatnya kapan Pak? Ada yang lain? Tenggatnya kapan? Tenggat 10 hari dari hari ini. Lebih cepat lebih baik. Oke? Ya, oke Pak. Terima kasih Mbak Dana yang sudah masih di kantor jam segini. Sama-sama, kita juga mau ngucapin terima kasih sama tim Blank On bisa dapat kesempatan untuk sharing bareng. Semoga tadi yang kita sampaikan cukup membantu ke depannya buat tim Blank On. Amin. Ya, tugasnya nggak wajib, cuma kalau kalian merasa ada sesuatu yang bisa kalian dapat dari sini, terus berkesan, minimal nulis blog. Sip. Mantap. Oke, saya balikin ke Piko. Untuk kelas selanjutnya 2 minggu lagi, tapi kita masih menimbang-nimbang waktu yang pas sesuai dengan seberapa banyak yang udah ngirim. Nanti kita review dari hasil tulisan itu, baru kita bisa memikirkan bahwa 2 minggu lagi materi apa yang harus diungkit dari tulisan-tulisan kita yang kurang gitu. Misalnya kurang bagianin A, materi itu yang akan kita bawa 2 minggu lagi. Siap. Oke, makasih Pak Estu atas pekerjaan rumahnya yang berat. Makasih Mbak Dana. Sama-sama. Makasih banyak. Saya nggak tahu juga mau ngomong apa nih. Oke, kita tutup lekakarnya. Teman-teman boleh cabut dari ruangan. Kalau mau lanjut ngalor ngidul silakan. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Malam. Salam.